Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Masita, BP 1911311041, Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Dalam video ini saya akan melakukan penjelasan mengenai terapi oksigen sebagai pemenuhan tugas keperawatan anak 2 kelas 2A 2019. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi oksigen, di mana yang bertujuan untuk memenuhi serta mempertahankan kebutuhan oksigen pada klien dengan gangguan pernapasan, untuk mencegah hipoksia dan untuk mengurangi beban kerja paru-paru dan jantung. Di mana peralatan yang kita butuhkan yaitu ada tabung oksigen dengan flow meter, kemudian ada humidifier, kemudian ada selang nasal kanul, ada kasa, dan ada plester. Nah, setelah semua peralatan telah lengkap, langkah-langkah untuk melakukan terapi oksigen, di mana yang pertama kita inspeksi klien terhadap tanda gejala yang berhubungan dengan hipoksia dan adanya sekret di jalan napas. Yang kedua, yaitu kaji saturasi oksigen dan gas darah arteri klien yang terbaru. Dan yang ketiga, jelaskan kepada klien dan keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan dan tujuan terapi oksigen. Kemudian yang keempat, kita siapkan klien dan keluarga. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Siti Masita, biasa dipanggil perawat Mita. Pada hari ini saya akan bertugas merawat Ibu pada pukul 8 hingga jam 2 siang nanti. Sesuai standar keselamatan pasien, Ibu bisa sebutkan nama beserta tanggal lahir. Baik, sesuai ya Bu, dengan Ibu Lisa tanggal lahir 28 Januari tahun 2000. Di sini saya akan melakukan terapi oksigen yang bertujuan untuk mempertahankan kebutuhan oksigen pada Ibu, dan tindakan ini tidak berbahaya dan akan mengurangi ketidaknyamanan akibat masalah yang sedang Ibu hadapi di sistem pernafasan. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih Ibu. Berikutnya kita atur peralatan oksigen dan humidifier. Kemudian cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Langkah berikutnya yaitu sambungkan nasal kanul atau masker dengan selang oksigen dan sambungkan dengan sumber oksigen atau tabung oksigen yang dilembabkan. Selanjutnya, kita periksa apakah oksigen dapat mengalir secara bebas lewat selang atau masker. Kemudian, kita atur oksigen dan flow meter sesuai perintah atau order, misalnya 2-6 liter. Kemudian kita tempatkan nasal kanul ke dalam lubang hidung klien, masukkan hanya kurang lebih setengah inci. Jika menggunakan masker oksigen, sesuaikan tali kepala elastis sampai masker terpasang dengan nyaman di atas wajah dan mulut klien. Kemudian kita pertahankan kelonggaran dan jangan lupa fiksasi selang oksigen dan amankan dari pakaian klien. Selanjutnya kita periksa kanul minimal 8 jam atau adanya perubahan status kardiopulmoner klien jika tabung humidifier tetap berisi air. Kemudian kita observasi keadaan integritas jaringan kulit klien pada daerah lubang hidung dan telinga. Selanjutnya, kita periksa kecepatan aliran oksigen dan order dokter minimal 8 jam atau adanya perubahan kardiopulmonal klien. Selanjutnya, jangan lupa monitor tanda-tanda vital dan kondisi klien secara berkala. Setelah itu, kita cuci tangan, bersihkan alat-alat, kemudian inspeksi klien untuk mengurangi gejala yang terkait dengan hipoksia. Dan yang terakhir, kita lakukan pendokumentasian. Itulah langkah-langkah terapi oksigen menggunakan nasal kanul. Selanjutnya, kita akan melakukan terapi aerosol atau nebulizer. Di sini saya akan menjelaskan dari apa itu
yang dimaksud dengan terapi aerosol dan nebulizer sampai ke tahap langkah-langkahnya. Nah, terapi aerosol atau nebulizer adalah suatu tindakan keperawatan dengan memberikan tindakan penguapan agar lendir lebih encer sehingga lendir mudah dihisap. Tujuannya apa sih? Dimana tujuannya yaitu memberikan tindakan penguapan agar lebih encer atau untuk pengobatan. Nah, manfaatnya yaitu untuk mengencerkan lendir serta mengurangi distres nafas. Nah, indikasi dilakukannya terapi aerosol atau nebulizer yaitu yang pertama, bagi penderita yang tidak dapat mengeluarkan sekret secara fisiologis, kemudian penderita dengan depresi pernapasan, dan penderita sesak dengan penumpukan sekret. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan saat terapi aerosol atau nebulizer yang pertama yaitu ada nebulizer set atau tabung oksigen lengkap dengan konektor, kemudian sungkup, kemudian nepcup atau tabung mangkok nebulizer, kemudian ada obat-obatan yang dibutuhkan seperti bronchodilator, kemudian ekspektoran dan kortikosteroid. Kemudian ada NaCl 0,9%, ada bengkok 1 buah, kemudian ada tisu, ada spuit 5 cc, kemudian ada aquade steril. Nah, langkah-langkah atau prosedur dalam terapi nebulizer atau aerosol yang pertama, letakkan kompresor udara pada tempat datar agar dapat menanggung berat kompresor. Yang kedua, jangan lupa cuci tangan dan keringkan tangan. Dan yang ketiga, takar obat sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter dan masukkan ke dalam mangkuk nebulizer. Yang keempat, kita hubungkan mangkuk nebulizer dengan sungkup atau mouthpiece. Selanjutnya, yang kelima yaitu kita hubungkan selang ke kompresor aerosol dan mangkuk nebulizer. Dan yang keenam, nyalakan kompresor dan pastikan alat bekerja dengan baik. Lihat kabut tipis yang keluar dari nebulizer atau yang sering kita bilang asap. Dan yang ketujuh, kita posisikan klien duduk pada kursi yang nyaman. Nah, jika tindakan ini dilakukan pada anak-anak, minta ibu klien memangkunya. Jika menggunakan sungkup, pasang dengan pas pada wajah agar klien merasa nyaman dan aman. Jika menggunakan mouthpiece, masukkan ke dalam mulut. Nah, yang berikutnya, minta pasien untuk mengambil nafas dalam secara perlahan. Jika memungkinkan, tahan napas selama 2-3 detik sebelum menghembuskannya. Ambil napas dari hidung dan hembuskan melalui mulut. Hal ini memungkinkan obat sampai ke tempat tujuan dan mempertahankan obat di jalan nafas selama beberapa saat. Kemudian kita lanjutkan tindakan tersebut hingga obatnya habis atau biasanya selama 10 menit. Setelah itu, jika pasien pusing, hentikan terlebih dahulu tindakan dan berikan waktu istirahat selama 5 menit. Ulangi kembali prosedur dan anjurkan klien untuk bernafas lebih lambat lagi. Jika pusing terus dirasakan, konfirmasi pada dokter. Setelah itu, kita guncang mangkok nebulizer untuk melepaskan obat yang melekat pada dinding nebulizer. Selanjutnya, setelah selesai, kita rapikan alat, kemudian kita evaluasi keadaan klien. Baik, itulah prosedur dalam terapi aerosol atau nebulizer. Terima kasih. Baik, itulah respirasi atau terapi oksigen dan terapi aerosol atau nebulizer yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.